Halo, Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Rida Ristiana di channel YouTube Rida Sang Juara. Oke, salam pendidikan ya teman-teman ya. Dan salam merdeka belajar. Untuk pembahasan pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang materi KUP ya. Materi KUP ini bentuknya dalam bentuk latihan soal ya. Jadi soal-soal USKP volume A, tapi subpokoknya adalah KUP. Nah, ini adalah soal-soal latihan yang sudah pernah diujikan ya Juni tahun 2014 dan masih dipakai sampai sekarang. Meskipun dia tahunnya 2014 sudah lalu, tapi ini masih sebagai referensi untuk ujian USKPA tahun 2015, 16, 17, 18, 19 bahkan tahun 2020 juga soal-soal ini juga masih sering keluar. Baik, untuk memperdalam, untuk memperluas wawasan kita tentang soal-soal latihan USKP ya, di MK Seminar Perpajakan kali ini, mari kita bersama-sama belajar ya dari paparan PowerPoint yang sudah saya buat. Ya. Bentuk soalnya, soal latihan dari USKP volume A ini untuk edisi Juni 2014 ada multiple choice ya teman-teman, dan ada IC. Jadi ada dua bentuk soal ya, multiple choice atau pilihan ganda, kemudian yang kedua adalah IC atau uraian. Nah, langsung kita masuk pada soal pertama ya. Jatuh tempo pelunasan untuk pajak penghasilan pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah, ayo teman-teman, yang A, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. B, paling lama sama ya. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang C, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang D, paling lama tanggal akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ayo teman-teman jawabnya apa kira-kira, yang A, B, C, atau D? Ya. Kita tahu ya untuk PPh pasal 15 ini seputar PPh yang membahas tentang pelayaran ya, pelayaran, penerbangan, itu. Nah, ada beberapa tanggal-tanggal tertentu ya, kita harus perhatikan baik untuk jatuh tempo pelunasan saat dipotong atau pada saat jatuh tempo jatuh tempo untuk, jadi ada dua untuk pemotong. Jadi ada yang memotong pihak lain atau membayar sendiri. Nah, kalau untuk yang memotong oleh pemotong PPh itu paling lama adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tapi kalau dia PPh-nya itu jatuh tempo pelunasannya, kalau dia kondisinya membayar sendiri ya, berarti paling lama bukan tanggal 10 teman-teman, tapi tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, mana yang dia dipotong oleh pemotong atau pihak lain atau dia membayar sendiri ya. Berikut untuk penjelasannya. Nah, jawabannya adalah A, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Oke. Penjelasannya di sini ada berdasarkan mengacu pada pasal 9 Undang-Undang KUP, dikutip pasal 9 berbunyi Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya pajak. Ini kalau umum masa pajak ya. Berdasarkan ketentuan di atas, telah terbit peraturan
Menq nomor 24 garing PMK titik 03 garing 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menq nomor 9 garing PMK titik 03 garing 2018. Jadi, untuk PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor ke kas negara paling lama tanggal 10 bulan berikutnya ya teman-teman, atau setelah masa pajak berakhir. Penyetor PPh pasal 15 jatuh tempo pada tanggal 15 jika dibayar sendiri ya konteksnya ya. Jadi penyetoran PPh 15 jatuh tempo pada tanggal 15 jika PPh pasal 15 tersebut harus dibayar sendiri. Sama, jadi deskripsi sama saya dengan yang di PPT sama. Jadi begitu teman-teman. Kalau konteksnya dia untuk dipotong oleh pemotong PPh berarti paling lama tanggal 10. Tapi kalau dia kondisinya dia si WP-nya itu membayar sendiri ya, seperti uraian pada di sini tabel ini. Nah, nomor 4 dan nomor 5. Di nomor 4 yang tadi saya sudah jelaskan PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong. Nah, di situ tertera paling lama tanggal 10. Sedangkan untuk PPh yang nomor 5, PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri, dia paling lamanya tanggal 15. Jadi sedikit berbeda, teman-teman jangan sampai tertukar ya. Oke, kita next. Ini juga uraian ya, uraian yang lain teman-teman bisa juga pelajari. Jadi di sini sudah diungkapkan betul ya rinciannya, baik jenis pajaknya apa, kemudian batas akhir pembayarannya harus kapan. Nah, untuk pertanyaan kedua, wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ya, atau disebut juga dengan surat pemberitahuan sepanjang A. Pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP kepada wajib pajak, atau B. Mulainya penyidikan atas wajib pajak belum diberitahukan kepada penuntut umum. C. Pemeriksa pajak belum melakukan pembatasan akhir hasil pemeriksaan PHP dengan wajib pajak. D. Pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan SPPP kepada wajib pajak. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Ayo jawabannya yang A, B, C, D, atau mungkin ada dua option ya. Yang mana? Kalau kita melihat ya, kapan sih si WP itu boleh menulis ketidakbenaran SPT ya. Kalau dari option A, B, C, D ini ada dua jawaban teman-teman ya. Jadi ada dua. Yang pertama di poin A. Ya. Pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP kepada wajib pajak. Dan yang C. Pemeriksa pajak belum melakukan pembatasan akhir hasil pemeriksaan atau PHP dengan wajib pajak. Jadi selama SPT itu boleh masih salah ya. SPT boleh salah manakala dia belum masuk ke tahap pemeriksaan atau sudah masuk ke tahap pemeriksaan tetapi hasil surat pemeriksaannya belum masuk ke kemana? Ayo, kemana? Ke Dirjen Pajak ya, jadi gini teman-teman, kondisinya SPT boleh nih masih salah selama belum ada pemeriksaan ataupun sudah terjadi pemeriksaan tetapi belum keluar nih hasil surat pemeriksaannya, SPHP-nya belum keluar, atau si Dirjen Pajak tersebut atau si Fiskus belum mengeluarkan SKP, surat ketetapan pajak. Itu boleh. Bu, kalau misalkan Bu setelah SKP keluar bagaimana? Nah, itu sudah nggak boleh ya, jadi tidak boleh dibetulin lagi. Ya sudah dianggap SPT-nya
ya sudah apa adanya ya. Tetapi kalau misalkan nanti si WP ini ada inisiatif untuk melaporkan dengan mengungkapkan pembetulan ya, nanti tetap boleh tetapi kena sanksinya. Begitu ya. Untuk penjelasannya ada di sini di bawahnya. Pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP kepada wajib pajak. Ini tadi yang option jawaban. Pemeriksa pajak belum melakukan pembatasan akhir hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Nah, untuk deskripsi dari penjelasannya. Nah, ini. Jawaban di atas mengacu pada pasal 8 Undang-Undang KUHP dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Berikut, walaupun DJP telah melakukan pemeriksaan dengan syarat DJP belum menerbitkan surat ketetapan pajak, jadi belum keluar SKP, teman-teman. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan laporan tersendiri tentang ketidakbenaran yang tadi ya, yang SPT tadi, sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dapat mengakibatkan, nah ini panjang, jadi nggak ditulis semua. Kemudian di berikutnya, nomor 1, wajib pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 4 yang tadi atasnya ya. Undang-undang sepanjang pemeriksaan pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi ada dua option yang tadi saya sudah katakan bahwa dia masih boleh ada SPT-nya belum benar atau tapi tidak disengaja ya teman-teman ya, tidak disengaja saya mau melaporkan SPT tapi angkanya salah, jangan. Kalau sekiranya itu tidak disengaja baru boleh. Nah, nanti baru dilakukan pembetulan selama belum keluar surat ketetapan pajak atau hasil surat pemeriksaan yang terakhir. Ya, jadi sudah pemeriksaan final, sudah mau keluar report. Nah, kalau sudah diungkapkan, udah keluar, udah terbit, nah itu baru nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam melaporkan SPT. Nah, ini penjelasannya juga masih ada ya, banyak sekali, masih lanjutan yang tadi. Tapi intinya adalah dua tadi ya teman-teman ya. Ini saya coba simpulkan. Pengungkapan ketidakbenaran ya, pengisian SPT oleh wajib pajak yang dilakukan setelah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan akan menyebabkan pengungkapan tersebut tidak tercermin dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Di samping itu, pengungkapan ketidakbenaran pemberitahuan yang disampaikan setelah SPHP tidak mencerminkan pengungkapan ketidakbenaran. Jadi, selama ada ketidakbenaran di sepanjang dia belum keluar surat hasil pemeriksaan akhir itu masih boleh, atau sudah keluar ketetapan pajaknya itu nggak boleh ya, tapi kalau sebelum keluar SKP-nya juga masih diperbolehkan. Jadi pajak itu kan sebenarnya tidak kejam ya, masih ada toleransi selama kita paham betul dengan deadline atau aturan-aturan khusus dalam pasal-pasal tertentu kaitannya dengan pajak apa yang akan kita nanti bayar. Oke, nomor 3. Penerbitan SKPKB ya. SKPKB itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Dengan sanksi administrasi berupa bunga dapat dikenakan apabila jadi surat ketetapan pajak yang kurang bayar itu dapat dikenai sanksi ya teman-teman ya. Sanksinya berupa apa? Berupa bunga berapa persen? 2% ya. Nah, ini apabila kondisinya yang bagaimana nih? Nah, yang A, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Atau yang B, kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Yang C,
SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan kepada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Terakhir, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau 29, pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Oke, ayo pilihnya yang mana? A, B, C atau D? Kalau kita melihat dari SKP KB ya, SKP KB ya berarti kita melihat bunga itu sendiri jenisnya banyak, tarifnya juga ada beberapa, cuman konteksnya dari pilihan A, B, C, D itu lebih ke yang B ya teman-teman ya. Kepada wajib pajak diterbitkan nomor NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Jadi kondisi manakala SKPKB itu dikenai sanksi administrasi bentuknya bunga itu apabila ada pengukuhan atau WP yang diangkat secara jabatan PKP-nya secara jabatan. Jadi diangkat otomatis oleh Fiskus meskipun si WP tersebut tidak mengajukan diri. Ya, jadi tapi dia secara otomatis ya. Jadi pengukuhan PKP secara jabatan ini yang menentukan langsung dari DJP meskipun si WP-nya belum mengajukan. Ini jawabannya yang B. Kepada wajib pajak diterbitkan nomor NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Penjelasannya ada di sini teman-teman ya. Penerbitan SKPKB merujuk pada pasal 13 Undang-Undang KUP 2007 ya. Di tabel nanti ada hal-hal apa saja yang menyebabkan SKPKB ini terbit beserta sanksinya. Nah, ini dia. Ini adalah penyebab terbit SKPKB dan sanksi terkait, teman-teman. Kalau yang berkaitan dengan soal ya, yang berkaitan dengan soal itu berarti masuknya kemana? Ke poin yang E. Yang E itu penyebabnya diterbitkan NPWP wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan kepada wajib pajak. Nah, sanksinya apa? Kalau ada pengukuhan secara jabatan PKP-nya, ya berarti bunga yang tadi saya sudah jelaskan 2% per bulan ya. Paling lama 24 bulan yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak ya, setahun sampai dengan tanggal terbit SKPKB-nya tanggal berapa. Itu ya. Untuk kondisi-kondisi yang lain bagaimana, Bu? Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ya. Kena juga 2%. Itu untuk yang pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang tunai tidak atau kurang bayar. Jadi kondisinya kalau pajak yang terutang itu kurang bayar ya, dapat 2% per bulan sama paling lama 24 bulan. Kemudian kalau untuk yang B ini tidak disampaikan tepat waktu. Jadi kalau SPT tidak disampaikan sesuai deadline-nya ya teman-teman, itu kena sanksi. Berapa, Bu? Nah, 50% dari PP yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak ini 50%-nya. Kemudian 100% ya, 100% ini dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor. Nah, ini banyak nih, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Atau 100% dari PPN BM-nya sama PPN yang tidak atau kurang dibayar. Jadi, yang tidak atau kurang bayarnya. Nah, kena sanksinya juga sama ya, justru malah 100%. Tapi kalau kondisinya dia telat sesuai dengan pasal 3 ayat 3 ya 50%. Kemudian yang C juga sama ya. Kemudian yang D juga masih sama dengan 100% itu tadi. Nah, keempat, wajib pajak saudara R sedang melakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data
dokumen, keterangan. Tim pemeriksa pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data atau dokumen atau keterangan kepada wajib pajak pada tanggal 5 Maret 2014 ya. Wajib pajak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut paling lama kapan, teman-teman ya? Paling lama kapan? A, B, C, atau D? Nah, kita lihat dulu nih sebelum kita bisa menjawab ya. Ini ceritanya adalah sudah masuk pada ranah pemeriksaan tetapi untuk peminjaman dokumen ya, untuk mendapatkan dokumen. Dipinjamnya kapan nih? Oh, tanggal 5 Maret 2014. Artinya apa? Paling jatuh tempo atau deadline terakhir paling lama itu kapan sih si WP itu harus menyerahkan gitu maksudnya dari soal ini. Apakah dia 1 tahun, 2 tahun, atau 3 bulan, atau 6 bulan? Nah, kalau dari 2014 ya, 2014 sesuai dengan aturan itu ikutnya 1 tahun ya, teman-teman ya. 1 tahun. Bukan 1 tahun, 1 bulan maksud saya. Jadi batasnya itu 1 bulan. Kan ini kita masuk ke tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret 2014 ya, berarti karena ini konteksnya dia adalah orang pribadi, berarti 1 bulan dari tanggal sekian. Paling lama kapan? Berarti ya sama-sama periodenya 2014, tanggalnya berarti mundur ya, Maret, Januari, Februari, Maret, April. Setelah Maret kan April tuh. Nah, kita lihat tanggalnya. Apakah sama-sama tanggal 5 Maret 5 April atau tanggal 4 April antara A dan B ya, teman-teman ya. Karena tanggal 5 ini udah dihitung sehari ya, artinya mundur ya, hasilnya harus mundur, berarti di tanggal 4. Tanggal 4 April 2014. Nah, ini untuk jawabannya tanggal 4 April 2014, penjelasannya ada pasal 29 ya, 3A. Buku, catatan, dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Ya, di dalam ketentuan di atas, frase kalimat paling lama 1 bulan sejak permintaan itu mengandung pengertian bahwa jika surat dikirimkan pada tanggal 5 Maret, tanggal 5 Maret ya, dihitung 1 hari. Dengan demikian jatuh temponya adalah 4 April 2014. Oke. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Kelima, atas SPT tahunan PPh orang pribadi ya, atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2010, tahun pajak sama dengan tahun kalender nih ya. Saudara melakukan pembetulan SPT menyatakan lebih bayar nih pada tanggal 25 Maret 2014. Jadi tahun pajaknya tahun 2010 ya, dilakukan pembetulan nih di tahun 2014 tanggal 25 Maret. Pada saat itu KPP sudah menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. Ini surat pemberitahuan saja ya, pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan pajak. Atas keadaan tersebut, pernyataan mana sih yang paling tepat ya? A. SPT pembetulan dapat diterima oleh KPP karena belum kadaluarsa penetapan. B. SPT pembetulan dapat diterima karena belum keluar SKP. SKP itu surat ketetapan pajak. C. SPT pembetulan tidak dapat diterima karena sudah dilakukan pemeriksaan. D. SPT pembetulan tidak dapat diterima karena disampaikan kurang dari 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Nah, kalau dari teman-teman kira-kira yang mana nih? Yang A, B, C, D, yang mana? Ya. Kalau aturan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 itu ya, aturannya
pelaporan SPT itu bisa kadaluarsa jika sudah masuk 5 tahun, teman-teman ya. 5 tahun. Di situ tertera nih 2010. Artinya apa? Dia akan mulai menjadi kadaluarsa berarti kan 2010, 2011, 12, 13, 14 ya. 2010 kita hitungnya 2011, 12, 13, 14, 15. Nah, di tahun 2015 dia sudah mau masuk expired, dan kalau sudah expired atau kadaluarsa tersebut itu sudah tidak bisa dilaporkan. Nah, kalau problemnya di sini di 2014 ya. Di 2014 itu 25 Maret dia melakukan pembetulan. Ya, melakukan pembetulan. Kira-kira diperbolehkan atau tidak? Masih boleh diterima atau tidak? Kalau sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ya, itu tidak boleh. Karena boleh dilakukan pembetulan manakala kurang paling lama 2 tahun ya, 2 tahun dari tahun kadaluarsa. Harusnya kalau 2010 mulainya berarti 2011, 12, nah paling mentok 13 nih. Antara 12 maupun 2013 harusnya dia sudah melakukan pelaporan pembetulan harusnya. Nah, tapi kalau yang di soal nomor 5 ini kan dia 2014, berarti kelebihan dong, harusnya dia di 2013 atau 2012 sudah melaporkan, tapi lewat dari jangka waktu 2 tahun ini ke 2014. Nah, ini yang tidak boleh. Berarti jawabannya yang D ya. SPT pembetulan tidak dapat diterima karena disampaikan kurang dari 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Oke. Untuk penjelasannya ada pada PPT yang ini. Oke, pasal 8 1A ya. Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Ya, yang tadi saya bilang. Harusnya kalau kadaluarsanya dia tahun 2015, kemudian kalau paling lama 2 tahun ya berarti di antara 2012 sama 2013 dia sudah harus melaporkan, harusnya melakukan pembetulan. Tetapi dia baru melaporkan itu di tahun 2014 ya teman-teman, itu tidak boleh ya karena sudah melewati. Oke. Yang dimaksud dengan kadaluarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Bapak Y ingin menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar 5 juta pada tanggal 31 Maret melalui e-filing. Ya. Ceritanya ini ada WP, OP teman-teman. Nah, dia itu mau melaporkan SPT tahunannya, kondisinya atau realisasinya KB, kurang bayar sebesar berapa? 5 juta. Dibayarkan melalui apa? Melalui e-PIN ya atau e-filing. Di tanggal pelaporan paling lama 31 Maret. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak Y sebesar 5 juta adalah yang mana teman-teman? Yang A harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret tahun 2014, yang B harus dibayar sebelum SPT disampaikan, yang C harus dibayar paling lambat tanggal 28 Maret 2014, yang D harus dibayar paling lambat tanggal 30 Maret tahun 2000. Nah, kira-kira teman-teman milih yang mana nih? Yang A, B, C, atau D? Kalau menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, itu dikatakan bahwa kita sebagai WP harus melunasi kekurangan pembayaran atau utang pajak kita. Misalkan dia kurang bayarnya 5 juta yang di soal nomor 6 itu, dibayarkannya kapan? Paling lambat sebelum menyampaikan SPT-nya. Nah,
SPT-nya disampaikan, dia harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, kita melihat di sini. Nah, B, harus dibayar sebelum SPT disampaikan. Penjelasannya sesuai dengan pasal 9 ayat 2 ya, Undang-Undang KUP, teman-teman. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan ya, untuk penghasilan WP OP ya, harus dibayar lunas sebelum SPT atau surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Jadi karena sudah ketahuan si WP ini sudah tahu nih SPT-nya dia itu kurang bayar 5 juta, ya dia harus lunasi dulu baru diinput ke SPT baru dilaporkan ya. Jangan ini kurang bayar 5 juta, ya udahlah taruh laporin ya, jangan, nanti pasti ditagih ya kan. Kalau sudah keluar surat penagihan pajak ya ada repot lagi urusan, panjang, denda segala macem. Nah, jadi kalau sudah ketahuan si WP-nya ini tahu hitungannya dia pada saat menghitung kok kurang bayar 5 juta, ya yang 5 juta itu dibayar dulu, baru nanti kalau sudah dilunasi baru dia sertakan di input atau di entry di SPT tahunannya ya, baru disampaikan atau dilaporkan. Oke, kita masuk ke soal ke-7. Saudara mendapat STP ya, surat tagihan pajak. Apabila saudara tidak sependapat dengan penerbit SPT tersebut, upaya hukum yang tidak dapat saudara lakukan atas penerbitan SPT tersebut adalah apa, teman-teman? A. Pembetulan, B. Keberatan, C. Pengurangan sanksi, atau yang D terakhir, penghapusan sanksi. Kira-kira bagaimana? Ayo, mau milih yang mana? Oke. Kalau kita merujuk lagi ke Undang-Undang KUP ya, hanya di kasus keberatan saja yang dia tidak boleh ada STP ya. Jadi dari pembetulan, pengurangan sanksi, penghapusan sanksi ini masih boleh. Tapi kalau yang sudah mendapat STP ya, yang mendapat STP ya, jadi ceritanya si A ini atau si WP ini mendapat STP, dapat surat tagihan dari si Fiskus ya. Terus upaya apa sih yang bisa dilakukan si WP tersebut ya? Dia bisa melakukan pembetulan, bisa kalau misalkan ada yang salah angkanya ya, atau dari bagian transaksinya, atau mungkin dia juga bisa mengajukan pengurangan sanksi, dia juga bisa menghapus sanksi tersebut ya. Tapi kalau sudah keluar STP, dia hanya tidak bisa mengajukan keberatan. Nah, untuk penjelasan detailnya seperti ini. Jawaban atas pertanyaan di atas mengacu pada pasal 25 Undang-Undang KUP ya, seperti dikutip di bawah ini. Keberatan tidak dapat dilakukan untuk kasus penerbitan STP. Pasal 25, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas sesuatu yang A. Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini teman-teman, upaya hukum yang dapat dilakukan atas penerbitan STP yang tadi, ya, berarti dia bisa melakukan pembetulan STP, bisa melakukan pengurangan, bisa melakukan penghapusan sanksi STP, tapi tidak ada statement atau tulisan keberatan di sini ya. Itu artinya yang tidak bisa dilakukan adalah hanya di posisi keberatan, tidak bisa mengajukan keberatan. Tapi kalau yang lainnya bisa ya, sesuai dengan undang-undang yang tertera di pasal ini. Oke, kita masuk ke 8 ya teman-teman ya. Pejabat yang berwenang mengangkat pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan
DJP menjadi penyelidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah kira-kira nih siapa nih teman-teman. Jadi dia pejabat ya. Jadi pejabat sudah PNS, sudah berkecimpung dalam bidangnya, dia sudah lama, sudah berpengalaman, sudah kompeten. Kemudian diangkat nih sama DJP untuk menjadi pejabat atau penyelidik tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kira-kira yang bisa nyangkut kira-kira posisi apa? A. Menteri Kehakiman, B. Menteri Keuangan, C. Kepolisian Republik Indonesia, atau yang D. Direktur Jenderal Pajak. Ayo, kira-kira yang mana? Kalau dari keempat ini ya, opsi jawabannya adalah yang Menteri Kehakiman. Kenapa? Kita lihat untuk jawabannya. Nah, ini teman-teman. Pengangkatan penyidikan pegawai negeri sipil atau PPNS diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011. Pejabat PPNS merupakan pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ya. Baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus pada undang-undang. Pejabat PPNS diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi yang lebih dekat dengan tindak penyelidik, menjadi penyelidik tindak pidana di bidang perpajakan kan berkaitan dengan SDM ya, berkaitan dengan wajib pajak. Nah, yang lebih mengarah mana? Oh, berarti yang hampir sekiranya mendekati adalah profesi yang mendekati mengurusi SDM juga, asasi manusia, hukum, tapi tahu hukum juga. Nah, makanya di option yang A ini dia lebih dekat ya, makanya diambil Menteri Kehakiman gitu teman-teman. Kalau yang B itu kan dia ngurusinnya tentang moneter ya kan, kebijakan tentang naungan keuangan ya kan. Kalau yang C itu kan kepolisian katanya dengan kriminalitas. Kemudian kalau D itu DJP, nggak mungkin dia angkat DJP-nya lagi kan, nggak ya, karena ini kan konteks soalnya adalah dia mengangkat pejabat yang berwenang sekira-kiranya yang dia mendekati dengan profesi penyelidik tindak pidana ya, siapa ya, berarti yang A. Sekarang ke yang ke-9 ya. Ke-9 ya teman-teman ya. Pemeriksaan atas penghapusan NPWP termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan apa nih? Jadi ada pemeriksaan kaitannya dengan NPWP, tapi NPWP ini sih bukan pengukuhan NPWP, pembuatan baru NPWP tidak, tapi kasusnya adalah penghapusan. Jadi diperiksa untuk melihat adanya penghapusan, tujuannya untuk menghapus NPWP. Nah, itu masuk dalam tujuan yang bagaimana? Yang A itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B, menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Yang C, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan. Yang D, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ada dua ya. Ada dua tujuan pemeriksaan itu adalah yang pertama untuk menguji kepatuhan atau untuk tujuan lain. Nah, kalau yang mendekati dari A, B, C ini adalah C ya teman-teman ya. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke. Untuk reasonnya seperti ini. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang KUP, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain. Nah, jadi ada dua teman-teman di sini ya. Untuk menguji kepatuhan di sini
atau untuk tujuan lain. Nah, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan di atas merupakan wewenang Dirjen Pajak yang dilakukan dengan dua tujuan tadi, menguji kepatuhan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 29 ayat 1. Tujuan pemeriksaan tersebut dirinci lebih detail lagi melalui Permenq ya, Menq nomor 17/PMK.03/2013. Ketentuan tersebut berlaku pada tahun OSKP di atas. Akan tetapi ya, jika pertanyaan di atas mengacu pada tahun 2018, ketentuan Menko tersebut diubah nih teman-teman. Kalau ini konteksnya di tahun 18 ya pakainya berarti Menq nomor 2015. Kalau di bawahnya berarti pakainya tahun 2013 ya. Perbandingan tujuan lain dari pemeriksaan sesuai dengan kedua ketentuan ada pada tabel 2. 3. Nah, ini teman-teman. Untuk pemeriksaan untuk tujuan lainnya ada A sampai K. Jadi ini diambil dari peraturan Menq nomor 17 tahun 2013 dan 2015. Jadi ada dua versi, di kiri 2013, yang di kanan 2015. Oke. Jadi ini ya. Penjelasannya banyak sekali. Nanti teman-teman juga bisa melihat bahwa memang lebih orientasi kalau nggak untuk melihat kepatuhan ya, berarti untuk tujuan lain. Ya, di sini sudah ada beberapa penjelasannya apa saja ya. Oke, kita langsung next ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan ke-10. Saudara sebagai wajib pajak diperiksa oleh kantor pelayanan pajak dan diterbitkan SKPKB ya, sebesar 50 juta. Pada saat pembahasan saudara setuju atas koleksi tersebut sebesar 10 juta nih. Atas SKPKB tersebut, ini harusnya KB ya, SKPKB, saudara mengajukan keberatan dan telah melunasi pajaknya sebesar jumlah yang disetujui. Yang disetujui berapa tadi? 10 juta ya. Atau permohonan keberatan saudara yang telah diputus dengan mengabulkan sebagian sehingga jumlah SKPKB-nya menjadi 35 juta nih teman-teman. Apabila saudara tidak mengajukan banding, berapakah jumlah saksi yang harus dibayarkan atas keputusan keberatan tersebut? Jadi cerita dari soal ini adalah ada si WP ya, si WP itu diperiksa sama kantor pajak ya kan, kemudian sama si fiskus atau pajak DJP-nya itu dikeluarin tuh surat SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Berapa yang kurang bayarnya? 50 juta. Nah, tetapi si WP-nya atau saudara si A ini misalkan ya, dia setujunya hanya 10 juta teman-teman dari 50 ya kan. Kemudian dia ngajuin banding nih, selisihnya 40 juta ya, dia ngajuin banding. Nah, pada saat keberatan maksud saya. Dia mengajukan keberatan ya, dan ternyata disetujui tuh. Nah, akhirnya diputuskan tuh ternyata tidak 50 juta totalnya, tetapi hanya 35 juta. Nah, bagaimana sih perhitungannya dulu sebelum kita masuk sanksi ya, sanksinya. Bagaimana sih perhitungan sanksinya ya? Seperti ini teman-teman. Oke, jawabannya di B ya, 12,5. Nah, ini. Oke. Soal di atas mengacu pada ketentuan pasal 25 Undang-Undang KUP sebagaimana dikutip di bawah ini ya. Dalam hal ini wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi ya sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang KUP. Jadi nggak dikenai sanksi administrasi, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan pasal 25 ayat 9.
Perhitungannya pada tabel ya. Nah, jadi saya bacakan dulu yang ayat 9 sebelum masuk ke tabel. Di 9 itu dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 50%. Kan tadi ceritanya dia mengajukan keberatan kan? Nah, berarti dia tuh kena sanksi administrasi teman-teman 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatannya. Yang diputuskan tadi berapa tuh? 35 kan ya. Dikurangi dengan pajak yang telah dibayar karena dia sudah nyicil bayar 10. Kalau dia misalkan belum bayar 10 ya berarti 35 kali 50%. Karena dia tadi sudah menyetujui yang 10 sudah dibayarkan ya berarti 35 dikurangi 10 hasilnya berapa kemudian dikali dengan 50%. Nah, di sini di tabel nomor 1 pajak yang harus dibayar. Tadi di soal kan di sini ada 50 juta ya. Kemudian jumlah yang disetujui sudah dibayar tuh sama si WP 10 juta. Kemudian pajak yang masih harus dibayar menurut SK keberatan. Nanti digulkan 35 nih teman-teman. 35. Kemudian dasar perhitungan sanksinya bagaimana? 3 kurangi 2. 35 ini adalah SK yang sudah didealkan ya setelah dia mengajukan keberatan 35 juta karena dia sudah nyicil 10 ya berarti 35 dikurangi dengan 10 ya ketemu berapa? Ketemu 25. Nah 25 juta itu dikalikan dengan sanksi berupa kenaikan 50% sesuai dengan pasal ini ya. Jadi 25 juta kali 50% dapatlah 12,5 juta gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung, ini soalnya juga mudah ya. Nah, untuk bagian pertama tadi multiple choice pilihan ganda sudah ya. Jadi semoga teman-teman juga bisa mengikuti. Mudah-mudahan saya juga tidak terlalu cepat. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah uraian atau isi. Oke. Langsung saja ya teman-teman ya. Oke, nggak banyak soalnya kok, tenang aja. Nomor 1. Saudara adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha. Ceritanya Anda atau saya atau si A, dia merupakan WP orang pribadi. Dia punya usaha nih teman-teman. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi saudara untuk tahun pajak 2013. Tahun pajak sama dengan tahun kalender ya. Menyatakan kurang bayar nih sebesar berapa? 100 juta. Dibayarnya kapan? Oh, dibayarnya 25 April 2014 dan disampaikannya tanggal 10 Juni 2014. Nah, yang A, pertanyaan yang A ya. Sebutkan dan hitunglah sanksi, berapa sanksi terhadap saudara atas kasus di atas. Kemudian yang B, apabila ternyata SPT saudara seharusnya lebih bayar 20 juta, kapan saudara paling lambat menyampaikan pembetulan SPT tahunan PPh orang WPOP lebih bayar ya. Apabila KPP tidak melaksanakan atau tidak melakukan pemeriksaan. Kemudian yang C, apabila ternyata SPT saudara seharusnya kurang bayar 110 juta, kapan saudara paling lambat menyampaikan pembetulan SPT-nya ya, yang kurang bayar tersebut. Kondisinya KPP belum melakukan pemeriksaan. Nah, sebelum kita masuk ke jawaban ya atau penjelasan, kita tahu bahwa untuk pelaporan SPT orang pribadi kapan teman-teman? Paling lambat kan 31 Maret ya. 31 Maret, tapi kalau untuk yang SPT badan April ya, 30 April. Nah, kita masuk ke rinciannya. Kita lihat dulu ini kan tahun pajaknya 2013 ya, dibayarkan ke 2014. Nah, kita hitung dulu nih sanksinya. Sanksi administrasi dihitung sebagai berikut. Pertama, denda pasal 7 ayat 2 Undang-Undang KUP karena keterlambatan penyampaian SPT tahunan PPh. Yang harusnya dibayarnya itu adalah kan 2013 nih tahunnya ya.
Kalau transaksi di 2013 berarti dilaporkan SPT di tahun 2014, betul ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk SPT orang pribadi itu kan dibayarnya harusnya di bulan Maret, paling lambat 31 Maret. Nah, ini dibayarnya di bulan Juni. Nah, berarti kan lewat tuh teman-teman. Nah, sanksinya berapa? 100.000 sesuai dengan denda pasal 1 ayat 2 karena keterlambatan penyampaian SPT itu 100.000 untuk WP. Ya, ini ya, untuk WP 100.000. Kemudian kita hitung lagi nih, ada bunganya. Udah terlambat pasti ada bunga. Nah, bunga pasal 9 ayat 2B Undang-Undang KUP karena keterlambatan penyetoran, teman-teman. Nah, kalau yang tadi di atas adalah keterlambatan penyampaian SPT-nya. Kalau yang bawah ini adalah keterlambatan penyetoran. Nah, tarifnya berapa? 2% dari total bulan yang dia belum bayar dikali dengan jumlah angkanya berapa. Nah, tadi kan dilihat di atas 100 juta ya. Ya, berarti kita tinggal kalikan saja dari dari 2% ini ya. Tarifnya kan 2% ya. 2% untuk penghitungan bunganya. 2% kenapa ini 1 bulan? Nah, ini dari April. Nah, harusnya kan dia kondisinya Maret ya. Maret ke April. Bulan Maret sampai dengan April. Nah, kan 1 bulan tuh. Nah, makanya di sini ditulis 1 bulan. Oke, 1 bulan kemudian dikalikan dengan totalnya 1 juta, ketemu ya. Ketemu 2 juta. Ini harusnya angkanya agak ke bawah. 2 juta harusnya ke bawah sini, tapi nggak apa-apa nih karena penulisan saja. Nah, ketemu tuh 2 juta. Nah, tinggal di total sanksinya teman-teman, dari total denda ditambah dengan bunga, ketemu 2.100.000. Nah, ini yang dibayar sesuai dengan pasal 8 ayat 1A Undang-Undang KUP. Dalam hal pembentukan SPT menyatakan lebih bayar. Karena tadi yang soal kedua lebih bayar ya. Pembentukan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Ini sama soalnya seperti yang tadi, yang sebelumnya di multiple choice ya. Jadi paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa. Kemudian yang C, sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kalau yang C tadi kan kondisinya lebih kurang bayar ya, yang C ya. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dalam membentukkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Bu, kalau misalkan sudah dilakukan pemeriksaan ya sudah, berarti nggak bisa gitu kan. Di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP, pemeriksaan dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun setelah syarat terutama pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian pajak atau tahun pajak. Begitu teman-teman. Oke, kita masuk ke nomor 2. Dalam hal apa wajib pajak diterbitkan SKPKBT ya? SKPKBT itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tetapi tidak dikenakan sanksi kenaikan 100% atau bunga 48%. Jadi pada saat kapan sih si SKPKBT ini tidak dikenai sanksi 100% atau tidak dikenai bunga 48%? Nah, penjelasannya adalah sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang KUP, sanksi dikenakan 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT tidak dikenakan apabila SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari si WP ya. Jadi si WP ini punya inisiatif membuat keterangan secara tertulis kemudian diajukan ke Fiskus ya. Diajukan ke Fiskus, bahwa ternyata memang hasilnya adalah kurang bayar tambahan. Jadi kondisinya sudah bayar tapi diminta kurang bayar, jadi bayar lagi gitu loh. Jadi pertama bayar sekali, kemudian karena kondisinya ternyata ada yang kurang lagi, ya berarti jatuhnya KBT, kurang bayar tambahan. Dengan syarat si DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPK. Jadi ya sepanjang si Fiskus belum melakukan pemeriksaan itu masih bisa ya teman-teman ya.
belum keluar juga SK PKBT-nya. Tapi kalau misalkan sudah keluar, ya sudah, tapi kalau misalkan sudah keluar ya sudah, berarti dikenai sanksi kenaikan 100% dan dapat bunga juga 40% dari total pajak yang kurang dibayar. Ya. Kita masuk ke nomor 3. Oke. Warisan yang belum terbagi adalah wajib pajak pengganti yang wajib menyampaikan SPT tahunan. Jika seorang suami meninggal dunia, istrinya ingin menyampaikan SPT tahunan almarhum suaminya sebagai warisan yang belum terbagi serta menandatanganinya. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh si istri, teman-teman? Kira-kira apa? Ya, berarti karena ini kan konteksnya adalah warisannya belum dibagikan. Jadi si suami meninggal, si istri memiliki etikat baik untuk melaporkan pajak si suaminya, gitu kan. NPWP masih atas nama suami, harta masih atas nama suami. Nah, belum dipindahkan, belum apa-apa karena kondisinya warisan belum terbagi. Nah, apa sih yang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si istri? Nah, jadi secara administrasi si istri ini harus melaporkan NPWP. NPWP yang dibawa adalah NPWP suami, teman-teman ya. NPWP suami, kemudian hartanya juga harta tetap masih milik suami ya, karena belum ada surat pembagian harta ya, dan belum ada ketentuan itu. Ini masih kondisi warisan yang belum terbagi. Nah, jadi bawa NPWP suami, kemudian si istri ini membawa surat-surat seperti halnya pada saat si almarhum menyampaikan SPT. Nah, kalau dari pasal 32 Undang-Undang KUP dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 ya, di pasal 32, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili ya dalam hal suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya. Kemudian, di ayat 3, orang pribadi atau badan dapat menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya. Next, masih ada lanjutannya. Nah, nih. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan diwakili oleh salah seorang ahli waris, bisa istrinya yang tadi, pelaksana wasiat, kalau dalam hal ini adalah lawyer yang dituju, yang diutus oleh si almarhum ya untuk mengurusi harta warisan. Yang C, pihak yang mengurus harta peninggalan. Nah, berdasarkan ketentuan di atas, istri selaku ahli waris menyiapkan SPT. Jadi sama ya, SPT PPh orang pribadi si suami yang tadi dengan menggunakan NPWP si suami yang tadi meskipun sudah meninggal ya. Istri menjadi salah satu ahli waris yang mewakili suaminya yang sudah meninggal dan warisannya belum terbagi. Istri almarhum dapat juga menunjuk kuasa. Jadi misalkan istrinya berhalangan bagaimana? Berarti si istrinya harus membuat surat kuasa diwakilkan misalkan ke anaknya gitu ya. Jadi memang NPWP sama seperti peraturan priasa dan SPT dan berkas-berkas yang lainnya seperti halnya yang disiapkan oleh si WP pada saat masih hidup. Jadi sama. Ya. Oke, jadi NPWP, surat-surat, pelaporan SPT, kemudian datang ahli warisnya, berarti ini istrinya ya. Kalau misalkan istrinya berhalangan, berarti misalkan dia mau mewakilkan nih biar anaknya deh, berarti ya nanti diberikan surat kuasa. Istrinya yang membuat surat kuasa tersebut nanti atas materai biasa ya, sesuai dengan dan di hadapan notaris seperti biasa, atau ahli hukum atau pengacara. Sekian cukup untuk materi pembahasan soal-soal OSKP volume A periode Juni 2014 untuk di hari ini ya teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang sekiranya masih bingung bisa silakan tulis list pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia di channel ini ya, di channel YouTube Rida Sang Juara.
Nanti akan saya replay sesuai dengan jam perkuliahan. Kalau sekiranya materi ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan teman-teman like, teman-teman subscribe, teman-teman share, dan boleh komen, tapi komen yang sopan ya. Boleh memberikan kritik atau saran, silahkan tulis saja di situ. Saya fair-fair saja, karena memang pure saya membuat channel YouTube ini hanya memang untuk metode pembelajaran saja, tidak ada unsur lain ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membuka kembali, silahkan, misalkan sudah buka sekali kok lupa nih ya, silahkan teman-teman boleh replay kembali ya, karena ini materinya sangat menarik sekali ya. Bagi yang mau mampir di channel ini, misalkan bukan dari kalangan mahasiswa ya, boleh silahkan, karena ini adalah soal-soal latihan yang dibuat untuk calon-calon konsultan pajak ya. Jadi soal-soal yang masuk dalam pembahasan di hari ini masih sering keluar untuk ujian sertifikasi konsultan pajak. Jadi sangat menarik sekali ya. Oke, itu saja. Jangan lupa like ya teman-teman ya. Itu saja dari saya untuk pertemuan di yang kedua untuk mata kuliah seminar perpajakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Harus selalu jaga kesehatan ya teman-teman ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.